Kayaknya lu harus ikut terapi dan gue periksa lagi. Baru ketahuan bisa apa enggaknya. Artinya kegiatan lu sama bini lu semenjak lu married itu nggak ada artinya. Sorry, Wak. Nggak apa-apa. Tapi gue masih bisa punya anak kan? Ya, Bu. Siapa, Bu? Tamunya tolong ditemenin dong, sayang. Iya, Bu. Mel, kok malah naik sih? Tamunya ditemenin dong. Itu, Bu. Kamar Amel lupa dirapiin. Masih berantakan. Kasihan itu Rizwan. Ini diminum ya, Mas. Terima kasih, Bu. Mel, kamarnya tolong diberesin ya, Mel. Kamar kamu aja ya. Wah, terima kasih sekali loh, Bu. Mungkin kami sudah mengganggu Ibu. Nggak apa-apa, nggak usah sungkan-sungkan. Kebetulan saya punya kamar anak saya yang nggak dipakai. Karena sekarang ini dia lagi bekerja di Jakarta. Udah nggak apa-apa, nanti istirahat di atas aja. Ya. Wah, kami ini sudah sangat merepotkan Ibu sekali. Atau kami mencari penginapan dekat sini saja, Bu? Nggak usah, Mas. Ntar kalau istrinya udah sadar, kita bawa ke atas aja. Biar istirahat di kamar, ya. Silakan diminum. Apaan nih? Saya lihat kamarnya dulu sebentar ya. Duh, sah nu najong atuh di teh. Geblek. Pulang sana. Pulang. Jadi tugas Mang teh sudah selesai, Neng. Udah. Coba dulu. Iya, iya. Si Neng. Si Tunga di tulungan anak. Sal, itu mereka berdua lagi kesini, Sal. Yaudah. Nih kita ngumpet aja yuk. Om Toro, pokoknya Rita kesini tuh cuma untuk ngambil negatif filmnya aja. Nggak lebih dari itu loh, Om. Jangan panggil Om dong. Aduh, Erik. Om, kok ini ada foto-foto aku sih di sini? Gimana sih? Jangan dirobek dong. Kok foto-foto Rita di sini dipajang semua? Iya, saya kan penggemar kamu, Rit. Udah deh, Om. Mendingan sekarang Om langsung aja deh ngambil negatif filmnya, biar Rita bisa langsung pulang. Kamu kayaknya nggak percaya banget sih. Tadi kan saya udah janji, Rit. Hah? Saya pasti kasih itu. Percaya kan? Ayo. Terus aku dengar dari Sally sama Hobinya katanya kamu udah bisa minum. Enggak, kata siapa? Bohong tuh, Om. Gak usah main. Om, jangan kesorean ya. Rita takut dimarahin sama Mama. Tenang aja, nyantai aja. Enggak, Om, makasih. Om, Erik, iya, Erik aja yang minum. Rita nemenin aja, Rita nggak usah minum ya. Katanya lagi bete, lagi bosen. Katanya sih kalau minum ini nggak bete. Coba. Udah dikit aja ya. Oke. Sela juga cerita katanya sekarang kamu udah bisa mulai minum. Terus katanya kamu bisa jogging. Aku sekarang minta ajarin jogging. Oke, sambil kita santai-santai sedikit lah, ya.
Istirahat ya, Mbak ya. Tante, saya harap Tante jangan ganggu ketentraman keluarga saya lagi. Tolong, Tante mau apa kesini? Amelia sayang, kamu itu maunya selalu buru-buru dan to the point sama Tante. Kamu nggak begitu kan sama pelanggan? Bisa-bisa nanti Tante tutup kalau kamu maunya buru-buru. Saya nggak main-main, Tante. Tante mau apa kesini? Jujur aja, pelanggan Tante yang paling loyal dan paling setia, yang mengundang Tante ke sini. Kamu kenal sama Latif kan? Iya, saya tahu. Dan saya berdoa, semoga dia cepat sadar bahwa saya adalah istri adik kandungnya sendiri. Amelia sayang, Latif itu pria yang sangat menyenangkan, jujur dan bicara selalu apa adanya. Dan dia itu sangat mencintai kamu sayang. Tante jadi bingung, kenapa sih kamu selalu menghindari pria-pria seperti itu? Tapi sudah sayang, tidak usah kita bicarakan lagi. Tante tidak mau mengecewakan mertua kamu. Dan Tante memang perlu istirahat. Sayang, tolong ambilin Tante teh panas-panas. Tapi ini belum diambil. Iya, gampang itu. Kamu lihat tuh. Om Toro sudah mulai nafsu. Tuh. Gila. Om Toro sudah buka celananya. Kamu ngapain sih? Kamu ngapain sih? Goblok banget itu. Rita, gila kamu. Goblok banget itu. Gila kamu. Rita. Kamu itu tidak bisa seenaknya lari dari Tante. Tante, tolong jangan ganggu saya lagi. Saya minta maaf soal penusukan itu. Saya nggak sengaja. Amelia sayang, Tante ini tidak punya niat sama sekali untuk mengganggu kamu. Tante datang ke sini cuma untuk memberitahu kalau yang namanya Latif itu sangat suka sama kamu. Apa ya istilahnya? Dia itu jatuh cinta berat sama kamu. Tante, kalau maksud Tante mau membujuk saya, itu nggak akan berhasil. Tante jadi heran. Kenapa sih kamu itu selalu menolak Latif? Gini hari istri orang tidur dengan laki-laki lain itu sudah biasa. Apalagi background kamu dulu itu kan bekas pelacur. Lagi pula kamu dulu melakukannya dengan Latif atas dasar suka dengan suka, selain materi. Jangan ungkit-ungkit masa lalu saya. Amelia sayang, Tante minta tolong sama kamu. Ladeni Latif satu kali saja. Setelah itu Tante tidak akan mengganggu kamu lagi. Dan lakukan apa yang Tante minta. Kalau tidak, hidup kamu akan seperti di neraka. Dan Tante tidak akan biarkan kamu merasakan kebahagiaan barang sedetik pun. Kamu lihat pasien kamu usah
Sabar. Kamu sini terusin yang lain stop ya. Dewa? Dewa! Dewa, ini kamu kan? Ya ampun, Dewa kangen banget. Pokoknya harus aku bunuh si Latif. Gue harus balas dendam. Tapi nggak boleh ada polisi. Dokter, saya nggak mau polisi sampai tahu tentang keadaan saya ini. Apalagi tahu dari dokter. Yang harus dokter tahu, saya akan balas dendam ke suami saya. Saya sendiri yang akan membunuh suami saya, Dok. Ibu, saya hanya ingin melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Pastikan, dokter bisa merasakan yang saya sakit ini, Dok. Saya sakit, Dok. Pedih hati saya, Dok. Saya ngerti. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik. Ada satu hal yang saya ingin katakan ke Ibu. Dok, saya harap bukannya interogasi polisi, kan? Jangan takut, tentu saja bukan. Ada satu hal yang saya ingin ketahui dari Ibu. Sudah berapa bulan usia kandungan Ibu? Maksud dokter? Dokter mau bilang kalau saya... Maaf, Bu, kami tidak bisa mempertahankan kandungan Ibu. Sebaiknya Ibu istirahat ya. Dokter. Iya. Nanti dulu, Dok. Dokter harus tahu kalau memang saya nggak keguguran, aduh, saya sendiri yang akan menggugurkan anak ini, Dok. Iya. Dokter, karena saya sudah bilang ke suami saya. Jadi gitu, Wak. Sedih kan cerita aku. Masa tiba-tiba Ponco tuh ninggalin aku gitu ke Nairobi. Ya, sekarang sih aku udah punya pacar. Cuman hubungan aku sama pacar aku ditentang sama orang tua aku. Kayak Romeo and Juliet. Dis. Kita ini kan manusia. Mana kita tahu apa yang akan terjadi besok. Iya sih, cuman kan aku udah berusaha buat diet, buat segala macam. Tapi kan kamu tahu, Wak, diet itu susah banget. Pokoknya kamu harus bantu gadis dong, Dewa. Dis. Kayak nggak pernah kuliah kedokteran aja. Kamu tahu kan gimana cara ngurusin badan yang benar? Iya sih, Wak. Cuman kan kamu tahu deh itu susah banget. Aku tuh udah berusaha semampu aku untuk ngurusin badan aku. Tapi hasilnya sama aja, aku segini-gini aja. Tapi enggak sih, turun dikit. Cuman ya gitu, nggak ada perubahannya. Iya, dulu. Iya deh, Dewa. Pokoknya please banget, kamu bantu aku ya. Iya. Tapi jangan lupa ya, untuk pertemuan selanjutnya, bawa cowok lu. Ya pasti dong. Kan pacarnya gadis cinta banget sama gadis. Pasti gadis bawa ke sini, ya? Jangan lupa bawa cowoknya. Duh, Dewa emang teman gadis yang paling baik. Dari dulu, dari kuliah sampai sekarang baik mulu. Tapi beneran, Dewa, kamu makin keren aja. Itu anak saya. Yang laki-laki. Menantu ibu ini cantik sekali. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena ibu sudah benar-benar membantu saya dan suami saya. Terima kasih kembali. Kapan-kapan kalau jalan-jalan ke Bandung mampir ya, Mbak? Nginep sini aja, nggak apa-apa. Pasti saya akan mampir lagi. Iya, Bu. Salam buat menantu ibu yang cantik itu. Siapa namanya ya? Amelia. Dah. Suster, setelah Rosana diberi obat, tolong ditinggalkan aja ya. Saya mau bicara dengan Rosana. Baik, dokter. Saya hanya melapor ke polisi bahwa ada seorang gadis yang dirawat di sini dan besok akan segera pulang. Jangan khawatir, mereka cukup diberi laporan seperti itu saja. Bantu
saya, Dok. Kalau luka ibu sudah mulai membaik, baru saya bisa melakukan operasi di wajah ibu. Operasi? Operasi wajah, Dok? Saya akan melakukan rekonstruksi kembali wajah ibu. Tentu saja kalau ibu bersedia. Ibu akan menjadi orang yang sama sekali baru. Tapi seberapa besar kemungkinannya, Dok? Tidak ada yang mustahil. Hanya saja saya perlu potret ibu sehingga memudahkan dalam pekerjaan saya. Terus terang, saya terpaksa mengambil langkah ini karena wajah ibu benar-benar rusak karena terhempas ke benda tubuh. Dok, kalau emang bisa, saya tuh ya pengen muka saya berubah total. Saya nggak mau orang bisa ngenalin saya, Dok. Apalagi yang terutama itu suami saya. Saya nggak mau sampai dia tahu kalau saya ini Rosana. Semua harus berubah. Ya, hidung saya harus dibikin lebih mancung, Dok. Tapi jangan kayak Pinocchio. Biar saya saja yang antar. Kali-kali ini perkembangan dari Rosana. Halo? My dear Lati, Tante cuma bilang sama kamu, kalau seharusnya malam ini kamu sudah bisa menikmati Amel. Sini, coba Tante ngomong sama dia. Mel? Amel? Telepon Mel? Ya. Ada telepon. Halo? Amelia sayang. Tante telepon cuma ingin mengingatkan sama kamu soal permintaan Tante tadi sore. Amel, Rosana. Tidak akan ada yang rugi kok. Asal kamu mau menuruti Tante. Jawabannya tetap tidak. Oke. Kita lihat aja bagaimana. Dan kamu tahu betul kan bagaimana sifat Tante. Dan saya tidak akan tutup mulut soal kamu pernah tidur dengan Lati. Baik sebelum dan sesudah kamu menikah. Dan kamu tahu betul juga kan konsekuensinya kalau kamu tidak menuruti Tante. Kali ini tidak ada lagi tawar-menawar lagi, Manis. Telepon dari siapa, Mel? Itu berita terbaru dari Rosana? Ibu yang tadi, dia mau ngucapin terima kasih. Ngucapin terima kasih? Kok kayak seperti dinasihatin? Bukan gitu. Dia bilang dia senang sekali dengan keluarga kita. Jadi kalau mungkin nggak ada kegiatan di Jakarta, dia mau nginep semalam lagi di sini. Lo jahat banget sih sama gue. Selama ini gue pikir lu tuh sahabat gue yang bakal selalu nemenin gue, yang bakal selalu dampingin gue kapan aja. Lo satu-satunya tempat gue curhat, satu-satunya tempat gue ajak seneng-seneng, gue ajak berbagi. Terus kenapa lo sekarang jadi kayak gini?
Mbak Amel sih? Ini pernikahan Mbak Amel. Kok ada di sini? Ya, halo. Halo, bisa bicara dengan Mbak Amel? Ini dari Rita, keponakannya Mbak Amel. Bisa, Rita. Sebentar ya, Bibi panggilkan. Mel, ada telepon dari Rita. Katanya keponakan kamu. Halo? Rita, kamu apa kabar? Udah lama gak dengar kabar dari kamu? Maaf, baru nelfon. Rita baru aja nemu undangan nikahan Mbak Amel. Ya, benernya udah lama sih Rita pengen nanya ini ke Papa. Tapi Papa gak pernah mau ngasih tahu Mbak. Kenapa sih Mbak? Emangnya Mbak ada ribut-ribut ya sama Papa? Enggak apa-apa kok. Cuma Mas Dewanya pengen mandiri aja. Oh, tapi kok kayaknya Papa nyembunyiin sesuatu, Mbak. Emangnya ada masalah apa, Mbak? Sekarang Dewa di Jakarta loh. Dia kerja di sana. Jadi kemungkinan Mbak akan pindah ke sana. Atau kamu main ke sini, ke Bandung. Sekalian weekend atau liburan, ya? Maaf, Mbak. Benernya Rita lagi butuh bantuan Mbak. Oh ya? Apa? Tapi kayaknya nggak enak deh Mbak kalau ngomong di telepon. Gimana kalau kita ketemuan? Mbak Amel kapan ke Jakarta? Belum pasti sih kapan. Cuma sebenarnya sih terserah kamu aja. Kapan kamu ada waktu luang? Gini aja. Kalau Mbak udah di sana, nanti Mbak telepon kamu ya. Oh, ya udah deh. Kalau gitu nanti kita saling kasih kabar aja ya Mbak. Dadah. Rita, sejak kapan kamu berani menentang orang tua? Rita, dengerin Papa Rita. Sudah berapa kali Papa ingetin bahwa mulai detik ini sampai kapanpun kita sudah tidak ada hubungan lagi dengan Tante Amelia. Dengar. Ya tapi apa alasannya Pak? Tidak ada alasan. Rita, kenapa kamu mesti pakai alasan? Kamu kalau dikasih tahu orang tuanya nurut. Ya Rita udah gede, Rita pengen tahu kenapa Rita nggak boleh hubungan sama Mbak Amel. Emang salah? Halo Latif. Halo, Tante Ros. Udah tiba di Jakarta? Kok suara kamu kedengarannya semangat sekali? Aduh, thanks banget Tante Ros. Saya sedang bersiap-siap menyambut malam yang luar biasa. Bukan hanya malam ini yang akan menjadi malam luar biasa kamu. Tapi akan banyak sekali malam-malam luar biasa lainnya. Yang Tante akan berikan kepada kamu. Ya udah Tante Ros. Makasih ya. Malam ini malam yang tak bisa terlupakan. Tonight is the night. Sekali bikin istri kaget nggak apa-apa kan? Buat istri tercinta ini, kamu kenapa sih ngeliat saya kelihatan hantu? Ya siapa yang nggak kaget dong, Wah. Malam-malam gini tiba-tiba ada orang di kamar aku. Sorry. Tapi kamu nggak ngeliat saya hantu kan? Tumben kamu nggak nelfon dulu.
Saya pengen cepet besok kita ke Jakarta. Kamu lihat rumah kontrakan kita yang baru. Aku juga udah gak sabar banget pengen pindah ke sana. Mel, kalau rumahnya nanti bertingkat, nggak apa-apa kan? Maksudnya? Nah, maksudnya kita kan nggak tinggal cuma berdua. Suatu saat nanti kita punya anak. Tapi ini bukan berarti kamu pengen aku supaya cepet-cepet punya momongan kan? Enggak, bukannya gitu. Untuk ngurus kamu aja. Saya rasa nggak sanggup. Apalagi nanti kalau kita udah punya anak. Siapa sih? Malam-malam gini ah. Wak. Wak. Kirain siapa? Kapan datang? Baru aja. Nggak bawa mobil? Enggak. Itu di bengkel depan. Ya, kebetulan lewat ya gua taruh lah. Pantesan aja gua nggak dengar suara apa-apa. Tapi saya dengar suara orang lain di kamar Amelia. Makanya saya pengen tahu ada siapa. Tunggu dulu. Sudah ada kabar dari Rosana? Selama ini sih belum ada kabarnya. Oh ya, Tiff. Gue minta maaf ya. Sorry banget, gue gak bisa bantu lo. Udahlah, Wak. Gue udah cukup banyak kok ngerepotin sama orang sini. Ngapain gue ngerepotin orang Jakarta? Ya, kalau ada bisa gue bantu, ya gue bantu lah. Udah, nggak usah. Gue jalan dulu bentar ya. Lo sama istri dulu di sini aja dulu. Oke? Bener-bener nyari Rosana nggak ya? Mana aku tahu. Kamu kan yang lebih tahu. Dia kakak kamu kan? Saya kasihan juga sih ngeliat dia. Tapi malam-malam begini mau nyari kemana? Wah. Kalau misalnya kita udah pindah ke sana, kamu nggak akan tinggalin aku lagi kan? Besok kita ke Jakarta. Sekarang istirahat ya. Asal kamu tahu aja, man. Saya orangnya sabar. Sampai kapanpun saya akan menunggu kamu. Sampai saya dapetin kamu. Dalam waktu dekat ini, saya akan segera mengoperasi wajah ibu. Coba kamu lihat-lihat, ini ada sampel. Contoh-contoh wajah yang pernah saya operasi. Sampel? Oh, gambar. Wah, cantik-cantik banget, Dok. Ini dokter sendiri yang bikin? Iya. Wah, hidungnya mancung, bagus. Dok, kalau yang ini siapa? Mirip kamu ya? Tapi kalau boleh saya tahu, ini... Terus terang, dia adalah anak angkat saya. Tapi dia sudah meninggal karena dianiaya oleh suaminya. Maafin saya ya, Dok. Pertama kali saya melihat kamu, saya merasa melihat dia kembali. Kalau boleh saya tahu, namanya siapa, Dok? Namanya Gina. Wah, nama yang bagus. Gina. Saya suka, Dok. Kalau dokter ngizinin, boleh nggak saya pakai nama itu, Dok? Dengan senang hati. Wah, dokter baik banget. Makasih ya, dokter ya. Saya juga janji, Dok.
Kalau dokter ngizinin, saya bakalan balas dendam sama suaminya Gina. Ya, saya minta izin. Amelia mau saya bawa ke Jakarta. Kami udah dapat rumah kontrakan di sana. Ya, saya juga pengen tahu pendapat Amelia. Dewa, kamu selalu sungkan. Kamu kan sudah jadi suaminya Amelia. Terserah kamu mau ajak dia kemana saja. Amelia adalah tanggung jawab kamu. Namun selama kamu titipkan dia di sini, dia jadi tanggung jawab kami. Kalau Amelia suka, kami akan tinggal lebih lama. Mungkin selamanya. Kami sebagai orang tua gembira. Lihat kamu bisa mengurus rumah tangga sendiri. Ya, karena itu kami mohon doa restunya ya. Dewa, ayah dengar dari Latif, kayaknya sebentar lagi ibu mau punya cucu nih. Dev, ikut nggak? Pengennya sih gue ikut. Cuma lo tahu sendiri lah, sebagai suami kan lo harus nungguin istri lo pulang. Dia udah gak ada kabarnya, hilang atau kemana. Ya, mudah-mudahan aja dia cepet ketemu. Gue pengen nanya, Wak. Kalau istri lo hamil, dia kelakuannya bakalan kayak Rosana gak? Maksud lo apa? Rosana soalnya selalu pengen gugurin kandungannya. Kalau Amelia tuh nggak kayak gitu. Gue yakin itu. Tapi bukan berarti Rosana seperti itu. Tapi percaya deh, Amelia nggak kayak gitu. Gue bingung, pengen punya anak susah. Giliran udah ada, gue malah nggak mau. Emangnya lo ada masalah apa sih? Nggak ada masalah apa-apa. Biasa kalau orang udah berkeluarga kan segitu, suka gitu. Udah. Jadi lo nggak ikut nih? Lu duluan aja deh. Hati lo. Kamu nggak sedih kan, Mel? Kalau kita harus pergi dari rumah ini? Ya, kalau ingat ibu sih sedih juga. Soalnya kan selama ini aku paling dekat sama ibu. Tapi kan aku lebih senang kalau dekat sama kamu, Wak. Ya udah. Kalau gitu kita cepat berangkat. Biar cepet nyampe. Wak, tadi Rita telepon. Kayaknya dia perlu pertolongan kita deh. Rita, siapa? Kamu lupa ya? Anaknya Paman Alwi. Kamu kan pernah ketemu, Wak. Ngapain nolong dia? Ayah ibunya aja kayak gitu. Bapak ibunya yang buruk, anaknya belum tentu. Lagian aku kenal banget sama Rita. Dia anak baik kok. Kalau mereka udah nggak mau berhubungan sama kita, ngapain kita mesti berhubungan sama mereka? Wah, emang sih kalau kita ingat-ingat kelakuan orang tuanya waktu kita susah dulu, itu sulit dimaafin. Ya udah Mel, terserah kamu. Tapi yang penting buat saya nggak mau kehina 2 kali. Ingat itu ya. Gak akan biarin Rita terjerumus lebih jauh lagi, Wak. Anak sekarang mungkin kayak gitu ya. Aku gak nyangka Tante Ros bisa sekejam itu. Ini bukan masalah kejam atau nggak kejamnya, Mel. Yang mereka pikirin itu cuma duit. Wak, aku harap kamu mau ngelupain dulu masalah sikapnya Paman Alwi. Soalnya sekarang yang penting bukan balas dendam, tapi masa depannya Rita. Meskipun itu bukan Rita, saya pasti bantu kok, Mel. Makasih ya, sayang. Ya, mudah-mudahan bukan cuma kita yang punya inisiatif seperti ini. Masih banyak orang-orang yang punya inisiatif seperti kamu. Tak, kenapa sih? Itu beda banget hari ini. Gak apa-apa, Sel. Gue tuh lagi dapet. Perut gue sakit banget. Tapi bukan masalah yang kemarin itu kan? Enggak kok, bukan. Tapi gue
nggak tahu kenapa nih hari ini perut gue sakit banget. Oke, lo lagi sakit perut. Tapi yang pasti gue ngerasa banget kalau lo tuh ngehindar dari gue. Maksud lo? Iya, selalu tau ya, gue sama Ominya itu ngebelain lo banget. Gue nggak pengen dong temen gue tuh disangka cewek murahan gitu. Oh, gitu. Makasih deh, Sel. Tapi gue bener-bener harus pulang duluan. Gue pulang ya. Rit. Halo Rita. Ih, ngapain kamu? Saya kemarin buat minta maaf. Rit, Ih, saya serius. Ya udah jangan megang-megang dong. Saya minta maaf. Ya Tuhan. Sekarang apa lagi yang harus aku lakukan? Kalian tahu. Kamu bego. Dan yang satu ini kelewatan tayo. Bukan gitu, Tante. Bukan begitu bagaimana? Hah? Ya jelas dong, sekarang Rita menjauhi kamu. Karena kamu terlihat akrab dengan Toro. Seharusnya Toro tetap menjadi orang luar yang kamu gak kenal. Tante, saya kira waktu itu... Saya kira masih itu omongan orang tolol. Saya kan sudah berhenti. Kalian bertiga tidak boleh terlihat akrab di depan kita. Kalau tidak, pasti akan seperti ini. Ini semua saya yang salah, Tante. Loh! Burung yang sudah ada di tangan bisa lepas. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kalian harus bisa mendapatkan Rita kembali. Suster, tolong dibuka perbannya. Rita harus ngomong sama papa juga mamanya. Aduh, Mas, jangan. Kalau sampai papa mama tahu, pasti bakal malah besar dan aku bisa diusir dari rumah. Mama kan juga udah pernah ngerasain gimana papa mama aku kan, Mbak. Amelia sekarang sudah berada di Jakarta, kan? Ternyata beritanya udah sampai sana juga ya? Oke, kalau nanti kamu punya berita, segera beritahu Tante. Oke, baik. Jangan harap. Kamu jangan berharap saya menunggu berita dari kamu. Kamu nggak keberatan dong kalau aku ajak makan malam di apartemen? Tapi cuma makan aja kan?